Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, kita lanjutkan bahasan kita tentang kitab Kasyfus Syubhat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas beberapa paragraf yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Saya ingin menyimpulkan, lihat di TV atau di papan tulis, ya. Ini di antara poin-poin yang sedang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam Kasyfus Syubhat. Jadi beliau sedang menjelaskan tentang kondisi kaum musyrikin. Yang kondisi kaum musyrikin ini di mana mereka meyakini adanya Allah, bahkan mereka meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Esa dalam kepemilikan, Allah Maha Esa dalam pengaturan. Kemudian ternyata kaum musyrikin yang Nabi diutus kepada mereka juga beribadah dengan berbagai macam ibadah. Nanti akan kita jelaskan, ya. Beliau ingin berdalil untuk menyatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta-minta kepada penghuni kubur, yang mengatakan ya Sayyidil Badawi, ya Sayyid Abdul Qadir Jailani, yang Sayyid Fulan yang mereka minta-minta, ya, sebenarnya mereka terjerumus dalam kesyirikan persis seperti kesyirikan yang dilakukan oleh kaum musyrikin Arab dahulu, ya. Persis seperti kemusyrikan dilakukan oleh orang-orang Arab dahulu, ya. Jadi beliau ingin menjelaskan, jangan kita bayangkan bahwasanya orang musyrikin ketika mereka menyembah berhala, mereka meyakini berhala tersebut menciptakan, mengatur alam semesta. Tidak. Berhala-berhala ini hanyalah simbol-simbol dari orang soleh yang fungsinya adalah memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena orang-orang soleh inilah yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kebutuhan mereka mudah terpenuhi. Persis seperti dilakukan oleh sebagian orang-orang yang meminta kepada penghuni kubur, kepada wali-wali dengan alasan kami ini banyak dosa, kalau minta langsung kepada Allah maka tidak bakalan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami minta melalui orang-orang terdekat Allah Subhanahu wa taala, kepada para wali, kepada para sunan, kepada para alim ulama yang sudah meninggal dunia, roh-roh mereka, maka niscaya permintaan kami akan lebih mudah dikabulkan. Tapi di sini saya tulis ada 5 poin. Pertama, kondisi orang-orang Quraisy atau orang-orang Arab secara umum. Ini adalah secara global, secara umum. Tentu tidak semua seperti ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syahristani dalam kitabnya Milal wa Nihal, bahwasanya secara umum kaum musyrikin Arab mereka meyakini Allah Maha Pencipta. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan jelaskan kondisi mayoritas orang-orang Arab, kondisi mereka yang di mana Nabi diutus kepada mereka. Yang pertama, mereka meyakini adanya Allah. Ini jelas. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, Utbah bin Rabi'ah, ya, Syaibah bin Rabi'ah, Nadhr bin Harith, Ubayyah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Mughirah, semuanya kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan wajar, kenapa? Karena mereka semua adalah keturunan Ismail bin Ibrahim, dan Ibrahim dan Ismail nenek moyang mereka alaihi wasallam itulah yang bangun apa? Ka'bah. Apalagi orang-orang Quraisy, mereka yang menguasai kepengurusan Ka'bah. Mereka menguasai tentang penjagaan Ka'bah, bahkan mereka juga berkhidmat kepada para haji, di mana mereka membagi makanan gratis dan minuman gratis kepada para jemaah haji. Ya, sehingga mereka membanggakan hal tersebut, ya. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir. Makanya Allah bantah mereka. Allah mengatakan, apakah sama orang yang memberi minuman kepada jemaah haji, mengurusi Ka'bah, hanya sekedar itu, sama dengan orang yang bertauhid kepada Allah? Tentu tidak sama. Artinya mereka mengurusi Ka'bah. Mereka mengurusi Ka'bah. Dan dalam sirah sering kita baca bagaimana mereka bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah. Dalam perang mereka bersumpah melawan kaum muslim, mereka bersumpah juga demi Allah. Jadi mereka meyakini adanya Allah.
Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, banyak ya, Abdullah. Di antara bukti ketika Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, maka kemudian kakek Nabi SAW, Abdul Muttalib, itu tentu Nabi belum ada waktu itu. Abdul Muttalib kemudian datang kepada Raja Abraha, meminta agar 200 ontanya dikembalikan, karena Abraha mencuri 200 ekor ontanya. Maka Abraha berkata, kau datang ke sini hanya ingin minta 200 ekor onta milikmu, kau tidak ngurusin Ka'bahmu. Maka dengan tenang Abdul Muttalib berkata, ana rabbul ibil, ya, walil Ka'bah rabbun yahmiha. Aku adalah pemilik onta, kembalikan onta-ontaku. Ka'bah ada pemiliknya sendiri yang akan menjaganya. Kemudian dengan sombongnya Abraha berkata, ma kana liyamtani minni, dia tidak bisa mencegahku. Dia tidak bisa mencegahku. Tapi intinya Abraha, Abdul Muttalib mengetahui tentang adanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Arab semua tahu akan hal ini. Kemudian kondisi mereka yang kedua, mereka meyakini hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Ini sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum. Jika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah. Mereka berkata yang menciptakan mereka adalah siapa? Allah. Mereka, aku yang menciptakan kami ini Allah. Mereka enggak pernah bilang berhala Hubal, berhala Lata ciptakan kami, enggak pernah. Mereka enggak pernah terpikirkan bilang berhala yang mereka bikin, yang mereka pahat menciptakan mereka, enggak ada. Jadi kalau ditanya siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan kalian? La yaquluna Allah. Dengan serta-merta mereka bersumpah sungguh-sungguh, mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan kami. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau bertanya kepada mereka wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan, mereka jawab siapa? Allah. Jadi mereka bertauhid rububiyah pada poin-poin penting rububiyah. Kita sudah pernah bahas tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah memiliki 3 rukun. Yang pertama penciptaan, perhatikan situ, penciptaan. Kemudian kepemilikan, kemudian pengaturan. Nah, orang-orang musyrikin Arab yang Nabi Muhammad SAW diutus kepada mereka, mereka mengakui hal ini, keesaan Allah dalam tauhid rububiyah, dalam masalah menciptakan, hanya Allah yang menciptakan, dalam memiliki, hanya Allah yang memiliki, dan hanya Allah yang mengatur. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur segala urusan, mereka mengatakan Allah. Makanya di antara dalil akan hal ini ketika dalam Sahih Muslim hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasulullah SAW sedang tawaf bersama di Ka'bah, tahu-tahu ada orang musyrikin juga sedang tawaf. Kata Ibnu Abbas, kanal musyrikun yaqulun labbaik la syarika laka. Mereka bertalbiyah juga, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar mereka bertalbiyah. Fa yaqulu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW tegur talbiyah mereka. Kata Rasulullah SAW, wailakum qad. Cukup. Jangan tambahin lagi. Jadi talbiyahnya sudah bagus. Labbaik la syarika laka. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Bagus atau tidak? Bagus. Ini kalimat tauhid. Makanya Rasulullah berhenti. Jangan tambahin lagi. Ternyata mereka tambahin lagi. Illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. Kecuali sekutu yang itu di bawah kekuasaanmu, tamlikuhu, engkau menguasai sekutu tersebut wahai Allah, wa mamalak, dan sekutu tersebut tidak memiliki apa-apa. Perhatikan. Ini yang menyatakan orang musyrikin ketika sedang tawaf di Ka'bah, dan ini dalam Sahih Muslim. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa malak. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah kami penuhi panggilanmu untuk tawaf, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang kau izinkan, kecuali syirik yang kau bolehkan, tamlikuhu, yang sekutu tersebut adalah milikmu. Tamlikuhu, kau menguasai dia, wa ma malak, dan dia tidak menguasai apa-apa. Ini pernyataan orang-orang musyrikin, menunjukkan bahwasanya mereka mengesahkan Allah dalam pemilikan. Paham? Yang menguasai alam semesta ini hanyalah siapa? Allah. Adapun pengaturan jelas. Wa man yudabbirul amr, dalam Al-Qur'an siapa yang mengatur alam semesta? Mereka mengatakan Allah. Amma yamliku as-sam'a wal absar, siapa yang menguasai penglihatan, siapa yang pendengaran? Sudah kita jelaskan pada pertemuan kemarin. Mereka mengatakan Allah. Jadi ini adalah kalau boleh kita katakan 3 poin penting, ya, tauhid rububiyah. Bukan berarti mereka tidak
punya kesalahan dalam tertentu. Mereka punya kesalahan, itu akan kita singgung. Tapi ini poin-poin penting ini mereka akui. Hanya Allah Maha Esa dalam penciptaan, hanya Allah Maha Esa dalam pemilikan, hanya Allah Maha Esa dalam pengaturan. Karena mereka mengakui ini, makanya Allah berdalil dengan pengakuan mereka. Kalau begitu, esakan Allah dalam peribadatan. Kamu sudah mengakui Allah Maha Esa dalam penciptaan, Allah Maha Esa dalam pemilikan, Allah Maha Esa dalam pengaturan. Ya sudah kalau gitu, esakanlah Allah dalam peribadatan. Jangan menyembah selain Allah. Maka Allah mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Kalau begitu jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah padahal kalian tahu yang menciptakan semuanya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kondisi ketiga yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, bahwasanya dalam Kasyfus Syubhat, bahwasanya mereka juga beribadah. Kaum musyrikin Arab ini mereka juga beribadah karena mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah mereka sangat banyak. Ibadah mereka saya akan sebutkan model-model ibadah mereka. Di antara ibadah mereka yang jelas haji. Haji jelas. Mereka berhaji. Rasulullah SAW setiap musim haji Rasulullah berdakwah di Mina. Bahkan Rasulullah SAW sebelum jadi nabi, Rasulullah SAW masih remaja. Rasulullah SAW ketika hajian, Rasulullah SAW wukufnya di Arafah. Sementara orang-orang Quraisy yang mereka musyrikin, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kenapa mereka mengatakan nahnu ahlul humus? Kami ini adalah orang-orang mulia. Kami adalah penghuni tanah haram. Ngapain kami ibadah di tanah halal? Karena Mekah, Ka'bah, tanah haram, tanah halal. Paham? Mau digambar di sini? Ya, sudahlah saya gambar lah daripada antum bengong. Ya. Ini Ka'bah, ya. Kurang bagus. Gini aja deh. Ini Ka'bah, sekitarnya ada tanah haram. Tanah haram. Di sini ada misalnya yang paling jauh Hudaybiyah. Hudaybiyah itu sekitar kurang lebih 23 kilo. Sini ada Tan'im. Tan'im kurang lebih 6 kilometer. Sisanya nanti ada di antaranya ada Arafah. Ini semuanya, ini yang di luar ini tanah halal semua. Ini tanah haram. Yang ini tanah halal. Nah, kalau orang umroh, dia harus masuk dari tanah halal ke tanah haram karena umroh artinya ziarah. Artinya ziarah, mengunjungi. Jadi dari tanah halal masuk ke tanah haram. Makanya dari keluar mikot kemudian masuk ke tanah halal. Kalau penduduk Mekah ingin umroh, mereka harus ke tanah halal. Entah ke Hudaybiyah, entah ke Tan'im, entah ke Arafah, di antaranya adalah Arafah. Arafah juga tanah halal. Nah, dalam haji, pelaksanaan haji juga bercampur ada antara tanah halal dan tanah haram. Tanah haram itu adalah Mina dan Muzdalifah. Tanah haram adalah Mina dan Muzdalifah, Masjidil Haram. Tanah halal Arafah. Ketika tanggal 9 Dzulhijjah, orang-orang Quraisy, jadi yang mereka sudah berhaji sejak mendapatkan ajaran warisan dari nenek moyang mereka, dari Ismail, dari Ibrahim alaihi salam. Tapi mereka mengadakan perubahan-perubahan. Di antara bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, mereka kalau wukuf tanggal 9, mereka tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa tidak mau wukuf di Arafah? Kata mereka, kami penduduk tanah haram. Ngapain kami pergi ibadah di tanah halal? Sehingga mereka semuanya wukufnya di Muzdalifah. Paham? Antum belum pernah hajian ya? Haji Muzdalifah itu termasuk dari tanah haram. Paham? Karena mereka ahlul haram, yang orang Quraisy kan tinggalnya di kota Mekah, mereka semua tinggal di tanah haram. Ngapain kami beribadah di tanah halal? Tapi subhanallah, Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah. Sebelum dia jadi Nabi, ketika hari Arafah, dia di tanah halal, dia di Arafah bersama kabilah-kabilah yang lain. Jadi kabilah-kabilah Arab yang lain, kalau mereka hajian tanggal 9, mereka di Arafah. Kalau orang Quraisy di mana? Muzdalifah. Nabi Muhammad SAW, Quraisy atau kabilah lain? Dia Quraisy. Tapi ternyata dia nyeleneh sendiri. Nabi SAW dijaga oleh Allah ketika hajian dan dia belum menjadi Nabi, masih kecil waktu itu, masih remaja. Ternyata dia tanggal 9 di Arafah. Makanya disebutkan oleh seorang sahabat yang ketika itu haji, dia mengatakan, kenapa ini orang, dia dari Quraisy kenapa di tanah
halal di Arafah. Ya. Artinya haji sudah ada, ibadah haji sudah masyhur. Ya, sebelum ada Islam sudah ada ibadah apa? Haji. Mereka haji kepada siapa? Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham? Taib. Di antara ibadah yang mereka lakukan, kita kembali lagi. Selain haji apa? Tawaf. Tadi sudah kita sebutkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim, mereka tawaf dan mereka bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa la tamlikuhu wa ma malak. Ya. Antum jangan ikut, itu syirik ya. Ya. Ya Allah, tidak kami memenuhi panggilan-Mu ya Allah tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan, yang Kau menguasainya dan dia tidak memiliki apa-apa. Nah. Tawaf, ini mereka juga ibadah tawaf. Di antara ibadah yang mereka lakukan selain tawaf, mereka juga cinta kepada Allah, mahabbah. Cinta kepada Allah. Tadi yang ayat kita dengar dari Imam, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang mencintai, mengambil tandingan-tandingan bagi Allah, mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Mereka ibadah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ibadah yang mereka lakukan i'tikaf. I'tikaf sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Umar dalam Sahih Al-Bukhari ya. Dari hadis Ibnu Umar kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Umar sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bertanya kepada Nabi ketika sudah Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Ya Rasulullah, saya dulu waktu masih jahiliyah, masih musyrik, saya pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram. Paham? Berarti mereka sudah kenal ibadah i'tikaf enggak? Ya, sudah, ya. Antahira baitiya lit-ta'i'ina wal 'akifina war ruka'is sujud. Allah mengatakan, wahai Ismail dan Ibrahim, bersihkanlah Ka'bah untuk orang yang sedang tawaf, untuk orang yang ruku dan orang yang sedang i'tikaf. Jadi i'tikaf ibadah yang masyhur. Sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka sudah kenal ibadah i'tikaf. Umar ketika masih musyrik pernah bernazar untuk apa? I'tikaf. Menunjukkan ibadah tersebut mereka juga lakukan. Di antara ibadah yang mereka lakukan juga adalah puasa. Mereka juga puasa. Dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kanat Quraisy ya, kanat Quraisy tasum yauma Asyura. Orang-orang Quraisy dahulu berpuasa di hari apa? Asyura. Karena hari Asyura itu diagungkan oleh orang Yahudi sama orang-orang Quraisy, kemudian datang Islam, Islam juga mengagungkan hari Asyura. Tetapi mereka puasa di hari apa? Asyura. Ini sebelum datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah berpuasa hari Asyura. Berarti mereka juga berpuasa. Kemudian di antara ibadah yang mereka lakukan juga adalah sedekah. Sebagaimana diriwayatkan dari tadi yang puasa dalam hadis riwayat Bukhari ya. Saya ulangi kata Aisyah, kana yaum Asyura yauman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari yang di mana orang-orang Quraisy berpuasa pada hari tersebut di zaman jahiliyah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis sahih. Sedekah demikian juga Al-Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah radhiyallahu taala anha yang telah memerdekakan membeli budak Zaid bin Harithah, kemudian beliau hadiahkan kepada bibinya Khadijah, Zaid bin Harithah. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menghadiahkan Zaid bin Harithah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merdekakan Zaid dan Nabi menjadikan dia anak angkat, maka disebut dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian datang turun ayat melarang, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Serulah mereka dengan nama-nama bapak mereka. Tidak boleh Zaid bin Muhammad. Maka setelah itu tidak ada lagi tabani, tidak ada lagi anak angkat dengan merubah nasab. Tidak boleh. Maka setelah itu kata Ibnu Umar, kami dahulu memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad. Setelah turun ayat tersebut kami rubah Zaid bin Harithah. Tapi maksud saya ingin sampaikan bagaimana ini semua berasal dari seorang yang sangat baik namanya Hakim bin Hizam, ponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam ini waktu zaman jahiliyah luar biasa kebaikannya ya. Saya bacakan. Anna Hakim bin Hizam a'taqa fil jahiliyah mi'at raqabah. Ketika dia masih musyrik, dia memerdekakan 100 budak. 100 budak, satu budak itu mahal ya. Manusia ini. Mereka yang mahal.
Wa hamala ala mi'ati ba'irin. Demikian juga dia memerdekakan 100 ekor onta, atau dia dia bersedekah dengan 100 ekor onta ketika masih musyrik. Falamma aslam, tatkala dia masuk Islam, maka dia pun bersedekah dengan 100 ekor onta dan juga memerdekakan 100 budak sebagaimana dia lakukan ketika zaman jahiliyah. Banyak loh, 100 ekor itu banyak ya. Kita aja nggak pernah sedekah 1 ekor onta. 1 kambing pun sesekali, setahun sekali. Intinya itu kalau ada duit ya. Kalau nggak ada duit ya nggak bisa. Intinya dia sangat baik ya. Kemudian ketika dia sudah masuk Islam, jadi dia total 100 budak, 100 ekor onta di zaman jahiliyah. Ketika masuk Islam 100 budak, 100 ekor onta juga. Maka dia datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita asya'a kuntu asna'uha fil jahiliyah?" Ya. Atahannatsu biha. Ya Rasulullah, bagaimana menurut Anda dulu kebaikan yang pernah saya lakukan ketika masih musyrik? Saya pernah memberikan 100 budak, saya pernah bersedekah dengan 100 ekor onta. Apa jawaban Nabi SAW? Aslamta ala ma salaf falaka min khair. Wahai hakim, kau masuk Islam, semua kebaikanmu yang kau lakukan di zaman jahiliyah juga dapat pahala. Juga dapat pahala. Makanya Hakim bin Hizam dapat pahala merdekakan 200 budak dan bersedekah dengan 200 ekor onta. Ini dalil bahwasanya mereka bersedekah di zaman jahiliyah. Di antara ibadah yang mereka lakukan seperti nazar. Ya. Nazar ini juga ibadah. Tadi Umar bernazar ingin iktikaf, berarti nazar. Dia tanya, saya bolehkah menjalankan nazarku? Kata Nabi SAW, aufi binadrik, laksanakanlah nazar. Berarti ketika zaman jahiliyah mereka juga bernazar. Kemudian di antaranya mereka juga seperti kisahnya Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini punya anak, di antaranya Amr bin As. Amr bin As punya saudara namanya Hisham bin As. Ya. Al-As bin Wa'il musyrik. Dia ketika masih musyrik dia bernazar ingin menyembelih 100 ekor onta. Dia bernazar karena Allah ingin menyembelih 100 ekor onta. Ketika dia meninggal, dia tidak sempat menjalankan nazar tersebut, maka anaknya dia bagi 2, anaknya 2 orang bagi. Ya, kata Hisham bin Al-As, saya nyembelih 50, kamu Amr bin Al-As nyembelih 50. Akhirnya Hisham bin Al-As anaknya nyembelih 50 ekor. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu karena sudah masuk Islam, dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, bapak saya dulu pernah bernazar 100. Saudara saya sudah potong 50, tinggal saya 50. Apakah saya jalankan nazar bapak saya? Kata Nabi, percuma ya. Karena bapaknya sudah meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Kata Nabi, amma abuka law kana aqarra bitauhid. Seandainya bapakmu dulu bertauhid, artinya beribadah hanya kepada Allah, kemudian dia maka akan bermanfaat. Tapi percuma, dia meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Tapi intinya orang jahiliyah mereka melakukan banyak ibadah ya. Di antara ibadah yang mereka lakukan doa. Doa sebagaimana dalam banyak ayat ya, Allah mengatakan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin falamma najam ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka berlabuh di tengah lautan tiba-tiba ombak sangat besar, maka mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Berarti mereka berdoa. Kata Allah wa idza massal insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilaih. Ya. Thumma idza khawalnahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaih wa ja'alillahi andadan liyudhilla an sabilih. Kata Allah manusia itu, Allah cerita tentang orang musyrikin. Manusia itu kalau dalam kondisi sulit mereka minta kepada Allah semata. Tatkala kami berikan kenikmatan kepada dia, dia lupa dengan itu semua dan dia kembali wa ja'ala lillahi andadan liyudhilla an sabilih. Maka dia pun mengambil sekutu-sekutu bagi Allah, syirik kembali. Intinya mereka ini kadang berdoa tulus kepada Allah. Di antaranya adalah doanya Abu Jahal. Dalam perang Badar, sebelum perang, Abu Jahal dan Nabi sama-sama berdoa. Rasulullah SAW pergi ke Arish. Arish itu semacam kemah di pinggir daerah perang Badar untuk melihat kondisi peperangan. Kemudian Rasulullah masuk, para sahabat berperang. Rasulullah SAW berdoa. Padahal Rasulullah SAW semalam suntuk tidak tidur, berdoa kepada Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, di malam perang Badar semuanya kami tidur kecuali Nabi SAW. Beliau tidak tidur. Berdoa sampai subuh. Kemudian di waktu perang Nabi berdoa lagi. Nabi masuk ke Arish, ke kemah-kemah tersebut ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya berdoa, ya Allah anjis wa'dak, ya Allah penuhi janjimu, menangkanlah kami sampai rida beliau jatuh.
Allah turunkan firman-Nya, istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian berdoa, beristighatsah kepada Allah, berdoa, Allah kabulkan. Ternyata Abu Lahab, Abu Jahal juga berdoa. Bukan cuma Nabi yang berdoa, Abu Jahal juga apa? Berdoa. Allah turunkan ayat tentang doanya Abu Jahal. Apa doa Abu Jahal? Abu Jahal berdoa, Allahumma ayuna aqta'li rahim wa ja'ana bima lam na'rif fa ahinhul ghadat. Fa ahinhu al-ghadat. Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad ya, yang lebih memutuskan silaturahmi. Dulu kita baik-baik bersatu, Muhammad bikin masalah, akhirnya kita ribut sekarang sampai perang. Jadi dia berdalil kepada Allah, ini yang bikin masalah bukan saya Allah, Muhammad. Siapa di antara kami yang lebih memutuskan silaturahmi? Muhammad maksud dia. Yang datang dengan perkara yang kami tidak tahu sebelumnya. Nenek moyang kami enggak ada tahu, ini Muhammad yang aneh-aneh aja ya. Maka hancurkanlah dia hari ini. Maka Allah kabulkan doanya. Kata Allah, in tastaftihu faqad ja'akumul fath, dalam surat Al-Anfal. Ketika kalian meminta keputusan dari Allah, telah datang keputusan. Kau minta siapa yang memutuskan silaturahmi dibinasakan, engkaulah yang binasa wahai Abu Jahal. Karena dia yang memutuskan silaturahmi dengan bertahan kepada kesyirikan. Tapi intinya orang musyrikin berdoa. Orang musyrikin berdoa. Ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah, mereka pada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah sang pemilik Ka'bah menolong Ka'bah tersebut. Mereka berdoa. Maksud saya mereka banyak ibadah. Tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Mereka juga berdoa kepada berhala-berhala. Tapi intinya jangan disangka bahwasanya orang-orang musyrikin Arab dahulu tidak tahu ibadah, tidak tahu Allah, tidak mengenal Tuhan. Saya dulu juga menyangka demikian. Saya menyangka waktu saya masih SD dulu. Saya bilang orang musyrikin kok bodoh banget ya. Masa bikin patung bilang patung menciptakan alam semesta. Enggak, mereka enggak sebodoh itu ya. Mereka tidak sebodoh itu ya. Sebagaimana para penyembah berhala yang ada zaman sekarang. Mereka tidak meyakini patung yang mereka sembah tersebut menciptakan alam semesta. Tapi patung-patung tersebut hanyalah simbol-simbol dari orang saleh, ya atau tidak? Saya tanya sama antum, kalau orang Nasara menyembah salib, apakah dia yakin salib ini menciptakan alam semesta? Nah, salib ini simbol dari siapa sih? Dari Nabi Isa yang disalib. Simbol dari suatu anak Tuhan menurut keyakinan mereka. Atau mereka menyembah patung Nabi Isa. Bukan patungnya menciptakan semesta, ini simbol dari suatu roh atau suatu ruh ketuhanan yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Bukan patung yang mereka bikin kemudian bilang patung ini menciptakan alam semesta, tentunya tidak ya. Kemudian juga seperti misalnya orang-orang Buddha menyembah patung Siddhartha Gautama. Bukan patungnya hanya sekedar apa? Simbol. Dan demikian dulu kesyirikan ketika mereka menyembah berhala. Berhala ini hanyalah simbol-simbol dari ruh-ruh orang soleh seperti orang musyrikin menyembah Lata. Lata itu adalah orang soleh. Kana yalitul sawi qalil hujjaj. Dahulu dia suka bagi-bagikan makanan gratis kepada jemaah haji. Ketika dia meninggal, dibuatlah patung di atas kuburannya. Sama seperti kaum Nabi Nuh. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr dibuat karena sebagai simbol dari apa orang? Orang soleh. Ya. Simbol dari orang soleh. Kalau bukan simbol dari orang soleh, simbol dari malaikat. Kalau bukan simbol dari malaikat, simbol dari bintang-bintang. Antum bisa baca dalam buku Talbis Iblis karya Ibnul Jauzi. Dia menyebutkan bagaimana tentang sejarah terjadinya berhala-berhala. Berhala-berhala tersebut adalah simbol-simbol dari ruh-ruh atau benda-benda langit yang mereka meyakini punya ruh. Sehingga dijadikan simbol dengan apa yang sepadan dengan di bumi. Ini simbol bintang ini simbol matahari, ini simbol ini. Tapi intinya mereka sedang menyembah ruh-ruh. Nah, timbul pertanyaan kenapa mereka menyembah ruh-ruh tersebut? Jawabannya karena ruh-ruh orang soleh tersebut adalah perantara antara mereka dengan siapa? Dengan Allah. Nanti kita jelaskan. Baik. Kita akan sampaikan dalil-dalil ya. Bahwasanya mereka beriman kepada tauhid ar-rububiyah. Ini sudah saya singgung pada pertemuan lalu tapi saya lengkapin lagi ya. Perhatikan ya, mereka beriman tauhid rububiyah secara global. Kita buka lembaran baru. Dalil mereka beriman atau mengakui kepada
tauhid rububiyah secara global tentunya. Bukan berarti mereka bersih semua tauhid rububiyah, enggak mungkin. Mereka pasti ada kesalahan juga dalam tauhid rububiyah, pasti ada kesyirikan juga dalam tauhid rububiyah, tapi secara global pokok-pokok dasar tauhid rububiyah seperti mencipta, memiliki dan mengatur mereka imani. Pada tauhid rububiyah secara global. Baik. Yang pertama adalah tadi mereka mengakui kalau ditanya mereka ngakui. Ditanya siapa pencipta, mereka mengakui. Sudah kita jelaskan ayat-ayatnya tadi. Kemudian yang kedua, di antara bukti bahwasanya mereka beriman kepada tauhid rububiyah, Allah menamakan keyakinan mereka dengan iman. Allah menamakan keyakinan mereka ini dengan iman. Sebagaimana dalam surat Yusuf 12 ayat 106. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Antum baca buku tafsir, seluruh buku tafsir, pasti di sini disebutkan perkataan para sahabat. Apa yang dimaksud dengan kaum musyrikin beriman tapi syirik? Beriman itu maksudnya kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab siapa? Allah. Jadi Allah namakan keyakinan mereka terhadap rububiyah dengan apa? Dengan iman. Di antara dalil bahwasanya mereka beriman tauhid rububiyah tadi sudah sebutkan juga, kita sudah singgung, dalam kondisi sulit mereka berdoa. Kondisi genting mereka ikhlas berdoa. Dalam kondisi genting mereka ikhlas berdoa. Nah, ketika mereka ikhlas berdoa, mereka membuang seluruh sembahan-sembahan mereka. Ini kalau tidak salah diriwayatkan, saya tidak tahu tentang sanadnya, dalam buku sejarah disebut Ikrimah bin Abi Jahal kalau tidak salah, ketika dia pergi ingin lari dari kota Mekah, kemudian dalam kondisi genting dia buang seluruh berhala-berhalanya, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya tapi disebut dalam Al-Qur'an, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Ketika mereka dalam kondisi genting di tengah lautan, mereka ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tidak minta kepada berhala-berhala mereka? Dalam kondisi genting mereka tahu berhala ini tidak mampu. Berhala ini tidak mampu. Sehingga mereka tahu yang mampu mengabulkan hanya siapa? Allah. Ini ada rububiyah, karena masalah pengabulan doa itu masalah rububiyah. Ya. Wa idza ghasyiyahum maujun kadzulaida Allah mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diterpa dengan ombak yang besar, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Dalam ayat yang lain, wa idza massakumudz dzurru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika kalian ditimpa kemudaratan di tengah lautan, semua sembahan kalian buang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak minta kepada Suwa, Yaguth, mereka tidak minta kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza, tidak. Mereka hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketika dalam kondisi demikian mereka tahu yang mampu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tambahkan lagi boleh 4, yaitu dalam kondisi genting mereka mengakui kelemahan Tuhan-Tuhan yang lain. Mengakui ketidakmampuan berhala-berhala mereka. Tapi yang kelima yang menunjukkan mereka beriman kepada tauhid rububiyah, Allah sering berdalil dengan rububiyah untuk uluhiyah, ya. Allah sering berdalil dalam Al-Qur'an banyak sekali. Dengan rububiyah, dengan iman mereka kepada rububiyah, iman mereka kepada rububiyah agar mereka bertauhid uluhiyah. Agar mereka bertauhid uluhiyah. Seperti dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia sekalian, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan nenek moyang kalian, yang telah
menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit bagi kalian, yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tumbuhan. Fala taj'alu lillahi anda. Dan kalau begitu jangan jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu bahwasanya yang menciptakan hanyalah siapa? Allah. Itu maksudnya wa antum ta'lamun. Jangan jadikan tandingan bagi Allah sementara kalian tahu yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat seperti ini banyak. Seandainya mereka tidak mengakui tauhid rububiyah, maka Allah tidak bisa dijadikan dalil. Paham? Seandainya mereka tidak mengakui keesaan Allah dalam pengaturan alam semesta, maka Allah tidak bisa berargumentasi untuk menyuruh mereka tauhid uluhiyah. Seandainya Allah mengatakan, bukankah yang menciptakan ini Allah? Enggak, bukan Allah saja. Ya percuma. Tapi karena mereka sudah terima suatu musallamat, suatu perkara yang sudah diterima, tidak bisa ditolak lagi, makanya bilang kalau kalian mengakui yang mencipta hanya Allah, kalau gitu sembahlah hanya siapa? Allah. Mereka meyakini, perhatikan di antara dalil sudah kita singgung juga 6. Mereka meyakini seluruh sembahan mereka hanyalah milik Allah. Dalilnya apa tadi? Yang mereka ketika tawaf bilang apa? Hanyalah milik Allah. Dan sembahan-sembahan tersebut tidak memiliki apa-apa. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan, tamlikuhu yang Kau menguasai dia, wa ma malak dan dia tidak menguasai apa-apa. Ini semakin menguatkan bahwasanya sekutu-sekutu tersebut di bawah kekuasaan Allah dan sekutu tersebut tidak memiliki kekuasaan apa-apa, tidak ada rububiyahnya sama sekali. Dan mereka mengakui ucapan tersebut dalam tawaf mereka, wa ma malak tamliku wa malak. Engkau menguasai berhala-berhala kami ya Allah, dan berhala-berhala tersebut tidak menguasai apa-apa. Benar-benar mereka mengakui tauhid rububiyah. Dalam Al-Quran maupun Sunnah, dalam hadis, tidak ada satu dalil pun yang berkata, yang menyuruh atau memerintahkan, yakinilah Tuhan hanya satu. Yakinilah wahai manusia bahwa pencipta hanya Allah. Tidak ada dalam Al-Quran seperti itu. Paham? Seandainya mereka meyakini ada yang mencipta selain Allah, pasti Allah suruh mereka meyakini hanya Allah yang berhak untuk disembah. Seandainya mereka meyakini bahwasanya Hubal, Lata, Uzza ikut mencipta dan mengatur alam semesta, pasti datang ayat, wahai orang-orang Quraisy, yakinilah yang mengatur semuanya hanyalah Allah. Tapi dalam Al-Quran hadis tidak ada satu ayat pun demikian. Yang ada semuanya perintah untuk mentauhidkan Allah agar hanya Allah yang diibadahi. Sementara yang mereka keyakinan bahwasanya Allah hanya mencipta sudah musallamat. Saya enggak tahu bahasa Indonesia musallamat ada itu istilahnya itu. Suatu yang tidak bisa dipungkiri sudah diterima. Apa nama bahasa Indonesia? Istilahnya? Bukan. Sudahlah, enggak usah apa yang penting begitu. Ini adalah perkara yang ini gini. Ada istilahnya itu, istilah bahasa kerennya ya. Tapi mereka juga ya kaum musyrikin berdalil atas kesyirikan mereka dengan kehendak Allah. Mereka berdalil, ini 8 ya. Atas kesyirikan mereka dengan kehendak Allah, dengan takdir ya. Dengan takdir. Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna. Berkata orang-orang musyrikin, kalau Allah berkehendak kami tidak akan syirik. Jadi mereka berdalil dengan takdir. Berarti mereka beriman kepada apa? Takdir, tapi salah. Tapi mereka meyakini semua kami syirik ini atas kehendak Allah. Ketika mereka lakukan maksiat, mereka juga berdalil dengan kehendak Allah. Nomor 9. Ketika bermaksiat juga berdalil dengan Allah. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha.
Kalau mereka melakukan suatu perbuatan keji, apa itu? Mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Ayat ini dalam surat Al-A'raf. Kalau mereka melakukan perbuatan keji, kita baca tafsirnya ternyata mereka tawaf dalam kondisi apa? Telanjang. Kenapa mereka tawaf dalam kondisi telanjang? Karena mereka punya bid'ah. Kata mereka, baju yang kita lakukan untuk maksiat tidak pantas untuk kita gunakan tawaf. Kita di luar sebelum kita masuk ke Mekah, kita maksiat pakai baju ini. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita mau sudah masuk di Mekah, cuma dua caranya. Pertama, pinjam baju dari orang Quraisy karena dianggap orang-orang suci, keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau tidak dikasih pinjaman, telanjang. Kalau enggak ada yang kasih pinjaman, ya udah tawaf telanjang. Kalau ditanya kenapa kalian tawaf telanjang? Wallahu amarana biha. Allah yang suruh. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Maka bantahlah wahai Muhammad kepada mereka, Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk berbuat apa? Berbuat keji, telanjang ketika tawaf. Niatnya baik tapi salah ya. Niat mereka baik atau tidak? Tapi itu bid'ah ya. Logikanya benar, ini baju tidak cocok untuk tawaf, baju maksiat ya udah. Kalau gitu telanjang aja ya. Makanya kalau perempuan-perempuan tawafnya malam hari ya. Dulu enggak ada lampu, kalau sekarang gawat. Tapi intinya itulah bid'ah mereka. Makanya ketika Nabi SAW mau haji, Rasulullah haji tahun 10 Hijriah. Tahun 9 Rasulullah tidak haji. Rasulullah SAW kirim Abu Bakar. Abu Bakar suruh hajian dulu. Bikin pengumuman di Mekah. Allah yahujja ba'da hadzal am musyrik wala yatufu bil bait uryan. Setelah tahun ini enggak boleh ada orang musyrik yang hajian lagi. Ini juga dalil bahwasanya orang musyrik dulu suka apa? Haji. Dan tidak boleh ada lagi orang yang tawaf dalam kondisi telanjang. Sehingga ketika Rasulullah SAW tawaf tahun 10, tidak ada orang musyrik yang haji bersama Nabi. Sehingga Nabi benar-benar menjadi teladan. Seandainya Nabi haji, masih banyak orang musyrik haji, repot. Mengganggu. Itulah kenapa Nabi SAW menunda hajinya pada tahun 10 Hijriah. Karena untuk mensterilkan kondisi Ka'bah. Supaya Nabi berhaji tidak bersama orang musyrik dan tidak ada orang telanjang yang tawaf. Tapi maksud saya, orang musyrikin ketika mereka melakukan kemaksiatan, mereka mengatakan wallahu amarona biha. Allah yang perintahkan kami ya. Demikian juga yang terakhir yang ke-10. Banyak dalilnya tapi di antaranya ya. Allah sering memberi pertanyaan yang disebut dengan istifham al-takriri, al-istifham takriri ya. Yaitu pertanyaan tapi mereka sudah tahu, mereka tidak mengingkari, pertanyaan yang sudah untuk mentakrir apa yang ada dalam diri mereka. Yang tidak bisa mereka ingkari. Bisa mereka pungkiri. Contohnya, ini banyak dalam Al-Quran. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala, hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Wahai orang-orang musyrikin, apakah ada Tuhan selain Allah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Mereka bilang enggak ada. Mereka tahu itu. Kalau seandainya mereka yakini Hubal, Lata, Uzza bikin, ya ada. Ya Muhammad ada kok yang kasih rezeki sama kami. Tapi mereka enggak pernah jawab gitu. Mereka enggak pernah mengingkari hal ini. Mereka ngakui. Setiap ada pertanyaan seperti itu. Hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunih. Katakan kepada mereka, wahai orang musyrikin, inilah ciptaan Allah. Yang kalian sembah mana ciptaannya? Mereka enggak bisa jawab. Oh, Lata menciptakan, Hubal enggak ada mereka. Mereka ngaku yang ciptakan semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Intinya inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka mengakui tauhid apa? Rububiyah. Paham? Baik. Timbul pertanyaan kalau begitu. Kalau mereka mengakui tauhid rububiyah, lantas kenapa mereka menyembah kepada berhala-berhala tersebut? Ya. Coba kita kembali kepada flyer yang pertama, lihat. Saya kasih nomor 5, lihat itu. Ya. Meskipun mereka beribadah kepada Allah, mereka juga berbuat kesyirikan. Meskipun mereka mengakui tauhid rububiyah, ternyata mereka berbuat kesyirikan. Kenapa? Sebabnya, lihat poin nomor 5, mereka mencari syafaat dari sembahan-sembahan tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia atau untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebab utama
Kenapa mereka beribadah kepada berhala-berhala tersebut? Sudah kita jelaskan berhala-berhala tersebut hanyalah simbol atau lambang dari suatu kekuatan yang mereka rasa kekuatan tersebut dekat dengan Allah. Apakah itu orang soleh? Apakah itu bintang-bintang? Ataukah itu matahari? Ataukah itu malaikat? Ataukah itu para nabi? Apakah itu Uzza? Apakah itu Nabi Isa? Apakah itu sembahan? Intinya jin-jin atau malaikat. Intinya mereka meyakini bahwasanya sembahan mereka itu akan menyampaikan syafaat bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalilnya banyak ya. Saya buka lembaran baru. Dalil bahwa mereka menyembah berhala. Masih ada waktu ya? Hanya untuk mendapatkan apa? Syafaat. Gak keburu waktunya ya. Ini dalilnya banyak ya. Ini poin yang penting untuk kita bahas. Berapa menit lagi? 3 menit. Sudah dulu ya? Nanti hang ya. Ini poin insyaallah pekan depan ya. Mau lanjut apa nanti? Lanjut ya? Lanjut pekan depan ya. Tapi sampai sini pelan-pelan aja lah, ya pelan-pelan. Tauhid pelan-pelan. Kita diulang. Tauhid itu harus diulang-ulang ya. Tapi sampai sini saja. Insyaallah kita lanjutkan karena ini poin nanti yang banyak syubhat juga oleh orang-orang yang meminta-minta di kuburan-kuburan. Mereka ingin melegalkan kegiatan mereka. Allah alam bisawab, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.